Assalamualaikum, selamat malam Mbak Santi. Bisa dengar saya Mbak? Selamat malam, bisa mendengar saya? Mbak Wiwi Rahayu bisa mendengar? Oke, sebentar Mbak ya, saya upload materinya di grup. Oke, silahkan di-download materi KF kita malam ini. Sebentar ya, habis ini kelas akan saya mulai. Iya Mbak, kita akan belajar menggunakan clone stem. Itu ada linknya, bisa dicoba untuk di-download. Atau kalau punya foto yang seperti itu, bisa menggunakan foto masing-masing. Bagaimana Mbak Wiwi Rahayu? Sudah di-download? Sudah, maksudnya gambarnya?
Oh, oke, enggak apa-apa, Mbak. Sebentar ya. Waalaikumsalam. Selamat bergabung, Mbak Eka Nurvitasari. Silahkan di-download materinya. Sama ada file gambarnya. Oke. Kelas akan saya mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini keterampilan fungsional untuk angkatan 1 pertemuan ke-10, kita akan membahas belajar bagaimana memperbaiki foto dengan menggunakan clone stamp tool. Kalau di Photoshop gambarnya bentuknya seperti stempel. Pada pertemuan pertama dulu saya jelaskan fungsinya, yaitu untuk mengcopy gambar sesuai dengan area yang kita sudah kita tentukan. Bentuk areanya bulat, bisa besar atau kecil, itu bisa kita setting, dan itu nanti fungsinya untuk mengcopy gambarnya. Yang pertama, silahkan teman-teman download filenya di sini ya. Kemudian kalau sudah, silahkan dibuka pada Photoshopnya filenya. Kemudian jangan lupa kita duplikat layer backgroundnya atau layer filenya dengan cara menekan Ctrl J. Nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Setelah diduplikat dengan Ctrl J, akan ada dua layer, yaitu background dan layer 1. Nah, nanti kita akan bekerja di layer 1. Jadi pastikan untuk teman-teman layer satunya ini berwarna biru. Kemudian kita tekan clone stamp tool yang di bagian sini ini, seperti pada gambar. Kita tekan. Nah, di sini ini gambar cacatnya itu seperti pada foto. Kalau di foto ini ya. Nah, seperti gambar-gambar yang putih-putih seperti ini, atau mungkin gambar yang agak merah-merah di rambut, atau ada foto-foto jadul. Mungkin teman-teman punya foto waktu kecil SD, itu bisa di-scan fotonya. Foto yang sudah rusak biasanya ada jamurnya, atau seperti ini, itu bisa di-scan. Bisa pergi ke warnet atau ke tempat rental komputer, minta tolong di-scan. Setelah di-scan, fotonya biasanya filenya bentuk JPG. Nanti hasil scan-nya itu bisa teman-teman edit dengan menggunakan clone stamp. Dan nanti hasil akhirnya seperti di bawah, nanti akan tampak seperti foto yang baru. Tidak 100% seperti, tapi mendekati foto yang asli. Dan gambar-gambar yang warna putih ini, atau yang retak-retak, atau yang ada seperti jamur, itu bisa teman-teman hapus. Nah, di sini setelah teman-teman memilih clone stamp tool, teman-teman zoom bagian yang ada cacatnya. Kemudian untuk mengcopy, teman-teman pertama itu tekan Alt, kemudian klik bagian yang bersih. Misalnya yang bersih dari foto ini, misalnya teman-teman di sini ya.
Nah, di sini ini misalnya ini bagian yang nanti ketika ditekan tombol ALT akan keluar tanda seperti huruf plus ini. Artinya tanda atau bagian yang ada tanda plusnya ini, lingkaran dan plus, seperti tanda panah, tanda sasaran tembak ini, itu bagian yang akan di copy. Jadi teman-teman pilih bagian yang bersih, ditekan tombol ALT, kemudian diklik pada bagian bersih itu. Kalau sudah, teman-teman bisa tempel ke bagian yang rusak. Seperti ini ya. Bisa tempel di sini. Ini tadi rusak. Contohnya seperti ini lagi. Seperti di halaman 4 ini, untuk menghilangkan noda putih, tekan ALT di sini. Di sini kan tidak ada noda putihnya, seperti kulit yang bersih. Setelah ditekan ALT di sini, kemudian ditekan ALT dan diklik, itu untuk mengcopy. Untuk pastenya, memaste bagian yang sini, teman-teman tinggal mengarahkan ke bagian yang putih atau yang kotor. Seperti itu. Menghilangkan jerawat hampir sama. Cuman kalau seingat saya, menghilangkan jerawat itu dengan menggunakan patch tool. Hasilnya bisa agak kurang ya hasilnya, tidak terlalu bersih. Nah, dengan menggunakan clone stem, teman-teman ini seperti mengcloning, seperti mengcopy. Kalau pernah dengar kata cloning, itu kan artinya mengcopy. Jadi teman-teman mengcopy area yang bersih, nanti ditempel, dipindahkan ke area yang tidak bersih. Seperti di sini, di contoh yang bawah sini, area ini area yang bersih, atau mungkin teman-teman pilih yang sebelah sini yang bersih, atau mungkin dipilih yang atasnya lagi yang bersih lagi. Untuk mengcloningnya, teman-teman cukup klik ALT, ditekan, ditahan, kemudian diklik di area yang bersih. Untuk mengpastenya, teman-teman tinggal dipasin di area yang mau diganti. Seperti itu. Untuk mengganti cuma tinggal diklik aja, nggak perlu tekan ALT. ALT itu cuma untuk mengcopy. Untuk paste atau untuk mengcloningnya, teman-teman cukup tinggal klik saja. Begitu juga area yang seperti bagian sini. Yang sini kan ada putihnya, mungkin teman-teman mau ngambil dari sebelah sini, atau yang usahakan pilih warnanya yang hampir sama. Kalau ini putih dan pinggirannya hitam, agak-agak hitam gini, berarti teman-teman harus nyarinya itu yang agak hitam juga. Jangan pilih yang putih, nanti hasilnya itu beda. Usahakan membuat warnanya ini sama. Sampai di sini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Apa teman-teman masih bingung dengan penjelasan mengcloning, ALT dan lain-lain? Iya mbak, biar kelihatan seperti aslinya. Nanti selain, biasanya sih saya seringnya menggunakan ini tuh untuk membetulkan, mungkin bisa juga untuk menghilangkan jerawat. Bisa menghilangkan jerawat dengan ini. Jadi teman-teman tinggal mencari area atau bagian muka yang tidak kena jerawat, tetapi warna kulit hampir sama. Kemudian tinggal di klik di situ, tekan ALT, kemudian diklik dengan menggunakan clone stem pada bagian yang bersih. Setelah itu tinggal diklik lagi
pada bagian yang rusak, sehingga nanti hasilnya itu jerawatnya tertutupi. Seperti itu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Endang Rahayu. Silahkan kalau mau ikut bermain Photoshop sekarang sambil mencoba. Kalau mau melihat dan mendengarkan saja juga tidak apa-apa. Untuk materinya sudah saya upload. Bagaimana? Mbak Eka Novitasari, Mbak Wiwi Rahayu, Mbak Endang Rahayu. Copy link yang apa, Mbak? Link fotonya di atas, Mbak, ada. Ini ada for share ini. Bisa di copy, di blok, di copy. Kalau di sini ndak bisa, Mbaknya bisa buka di materi yang sudah Mbak download. Nanti tinggal di copy materinya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini sebenarnya kita pertama butuh kesabaran, karena di sini ada banyak. Seperti di sini ada cacak warna bintik-bintik merah, sini putih, di sini ada putih juga, ada banyak putih-putihnya. Jadi teman-teman harus bersabar, pelan-pelan satu-satu, tekan ALT, kemudian dia ALT, mungkin ALT di bagian sini, ALT, kemudian di sininya di cloning, ngambil dari sini untuk hapus ini, kemudian ngambil dari bagian sini untuk menghapus area sebelah sini, mengambil area sini untuk menghapus, membetulkan area sini. Usahakan kalau mau mengcloning itu pilih warna yang hampir sama. Itu tipsnya. Jadi nanti biar warnanya itu sama seperti bagian pinggirnya. Jangan sampai teman-teman mau mengcloning area sini, area yang di pipi bawah sini, tetapi mengambilnya itu dari atas yang di dekat rambut. Itu nanti hasilnya akan jelek, karena sebelah sini warnanya putih, tapi di sebelah sini warnanya agak kehitam-hitaman. Kalau bisa diusahakan warnanya sama. Kalau di sini warnanya agak putih, cari warna yang agak putih dan bersih. Kalau agak hitam seperti daerah rambut sini, pilih di pinggir-pinggirnya. Seperti itu teman-teman. Jadi harus nyoba satu-satu, dipilih satu-satu, di cloning satu-satu, pelan-pelan, untuk mendapatkan hasil seperti ini. Yang di rambut ini ya Mbak, kan di rambut ini kulitnya ini agak-agak warna hitam, yang di sebelah merahnya ini. Jadi Mbaknya itu ngambil yang di samping-sampingnya sini, yang agak-agak hitam juga di area sebelah sini. Untuk menghapus warna merah yang sini, ngambil dari bawahnya aja, ditekan ALT, kemudian diklik, kemudian di bagian yang ada merahnya ini diklik lagi sekali untuk menutup. Untuk yang ini juga, yang di atasnya lagi, itu juga sama. Pilih yang warnanya hampir mirip, biar hasilnya nanti rata dan sempurna seperti yang di sampingnya ini.
Jadi contoh di foto yang sudah di cloning, pada bagian yang sini ya, kenapa bisa hitam semua? Soalnya mereka ngambil dari gambar atau rambut yang juga warnanya hitam di pinggir-pinggirnya. Mereka mengcloning atau mengcopy dari rambut yang warnanya sama. Yang di sebelah sini juga kan, kenapa bisa putih? Mereka ngambilnya mungkin yang waktu melakukan ini ya, waktu mencoba ini mengambilnya dari sini. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Mbak Rianti Handayani. Monggo kalau mau ikutan belajar, ikut mendengarkan saja tidak apa-apa, atau sambil ikut belajar mendengarkan silakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang sudah pernah mencoba sebelumnya teknik cloning dengan menggunakan clone stem? Hari ini kita belajar ini Mbak, belajar memperbaiki foto dengan menggunakan clone stem. Kalau sebelumnya menggunakan patch tool yang tandanya seperti plaster untuk materi dengan Mbak Karen dulu, untuk menghilangkan jerawat merah yang gede-gede itu. Sekarang kita belajar menggunakan clone stem. Inti dari clone stem itu kita mengcloning atau mengcopy area yang hampir sama warnanya. Iya Mbak Riri benar. Nanti hasilnya bisa dilihat di halaman nomor 5, bagaimana sebelum dan sesudah di cloning. Ya, untuk menghaluskan foto, tapi dengan menggunakan clone stem ini teman-teman harus ekstra sabar, karena membetulkan foto, menghilangkan retak-retak di foto jadul, biasanya karena jamur atau karena kualitas kertas fotonya yang jelek itu. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau punya foto jadul pengen dibetulkan, teman-teman gak usah bingung, cukup tinggal scan, pergi ke warnet atau ke rental komputer. Kemudian mungkin foto zaman SD, kalau dulu kan foto dicetak, dan biasanya kertas cetak itu ada yang kualitas bagus, ada yang jelek, tinggal di scan kemudian dibetulkan dengan menggunakan clone stem ini. Filenya untuk UAS bisa dilihat di pertemuan ke-8 Mbak. Ini sudah tengah bulan, berarti kurang dari 2 minggu lagi batas pengumpulannya. Ditembak-tembak gimana Mbak? Apanya yang ditembak? Kasihan Mbaknya ini kalau ditembak.
Jangan ditembak-tembak mbak, bingung mbak apanya yang ditembak. Ini sesuai dengan namanya clone atau cloning. Stem itu bentuknya karena seperti stempel. Ya, yang ada tanda plusnya itu artinya teman-teman itu memilih area itu. Jadi ada lingkaran, kemudian di tengahnya ada tanda plus seperti area tembak. Itu teman-teman, nah seperti di sini. Jadi di area yang ini, area yang bersih ini, itu yang teman-teman pilih. Nah, untuk mengcloning area ini, ditekan Alt ya. Tadi setelah ditekan Alt, kemudian diklik. Setelah diklik berarti area yang bersih ini bisa teman-teman cloning atau copy. Kemudian tinggal teman-teman tempel, mungkin ditempel di atasnya yang berwarna putih ini, atau ditempel di sebelah mana. Usahakan, tips dari saya, memilih warna yang hampir sama, mirip seperti warna di samping-sampingnya. Kalau di sampingnya warnanya putih cerah, teman-teman jangan pilih cloning dari warna yang dekat alis atau dekat rambut. Nanti hasilnya bukannya jadi bagus, malah jadi kehitaman seperti ada noda hitam. Iya benar Mbak Riri, dipilih dari yang masih bagus atau dipilih dari yang intinya yang samalah seperti samping-sampingnya. Kalau di sini sampingnya ini agak, mungkin pipi mbaknya ini agak kemerah-merahan, cari warna yang mirip untuk menutupi retakan-retakan warna putih di sini. Kalau di rambut ini cari yang mirip agak-agak hitam, kehitaman seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ini nanti juga bisa jadi usaha teman-teman. Mungkin ada teman atau ada saudara yang punya foto jadul jelek, tinggal di scan. Nanti teman-teman bisa bantu ngedit, lumayan dapat pemasukan. Soalnya saya juga sering seperti itu. Sampai di sini bagaimana? Ini langkah awal mengcloning. Iya mbak, butuh kesabaran, tergantung dari fotonya. Kalau fotonya ndak banyak jerawatnya atau ndak banyak retak-retak putihnya atau ndak banyak jamurnya, mungkin cepat. Tapi kalau banyak ya harus telaten, harus pelan-pelan, harus satu persatu seperti itu. Mungkin yang punya poster artis dari dulu zaman waktu kecil atau punya artis idola yang agak rusak, bisa di edit dengan menggunakan ini. Mau tanya apa mbak? Ini wah, bukan mbak, ini nemu di internet foto jelek. Foto yang maksudnya foto jelek itu foto yang udah ada jamurnya atau foto zaman dulu, bukan foto Nika Ardila. Ini beda jauh mbak sama Nika Ardila. Masih cantikan Nika Ardila kayaknya. Waduh, mantan saya bukan lah mbak.
Nunggu wangsit apa mbak? Wah kalau calon saya sudah ada. Nggak, beda jauh sih sama ini calonnya. Berarti Mbak Riri nunggu wangsit, nunggu tengah malam mau prakteknya. Nggak apa-apa, silahkan dicoba. Mungkin teman-teman punya foto sendiri, foto zaman dulu, foto keluarganya, foto sama adik kakak, saudara, bapak ibu atau teman waktu kecil, bisa dicoba. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum lanjut ke langkah selanjutnya? Ini sudah langkah pertama. Oh iya, sebelum lanjut, itu kemarin saya lihat di Facebook ada Mbak Dinda Arema sama Mbak Cika memang tidak pernah ikut di kelas ya, untuk kelas-kelas yang lain. Cika yang baru masuk kemarin, sama ada nama Facebook lagi Dinda Arema kalau tidak salah. Soalnya di kelas saya seingat saya tidak pernah lihat nama itu. Nggak tahu kalau di kelas lain bagaimana. Jarang apa tidak pernah mbak? Untuk bulan Februari ini wes. Laptopnya yang siapa mbak yang rusak? Mbak Dinda Arema apa Mbak Cika? Oh Dinda. Kalau boleh tahu area tinggalnya di daerah mana? Di Taiwan daerah mana? Cika jarang ya. Nanti bisa jadi masukan kami ke akademik atau dan wali kelas serta kepala sekolah. Soalnya kan kehadiran di kelas juga mempengaruhi dinilai. Tidak hanya tugas-tugas, tapi kan juga keaktifan dan kehadiran teman-teman juga masuk di hitungan nilai kami, juga tanggung jawab kami. Nanti mungkin bisa kami tanyakan ke teman-teman yang berhalangan alasan mereka kenapa. Oke. Yap. Makasih teman-teman infonya. Baiklah. Saya lanjutkan. Setelah cloning selesai, teman-teman dengan sabarnya mengcloning foto ini sampai hasilnya seperti di gambar yang sebelah kiri. Kemudian kita haluskan fotonya dengan mengurangi noise-nya. Caranya klik filter noise, kemudian reduce noise. Setelah itu teman-teman bisa menggunakan settingan berikut. Untuk angka-angkanya ya, untuk strength-nya berapa, untuk
preserve detail berapa, untuk reduce color noise-nya berapa, dan untuk sharpen detail berapa presentasi masing-masing. Teman-teman bisa mencoba angka-angka seperti ini, atau mungkin mau merubah-rubah sendiri, mau mungkin preserve-nya dibesarkan, strength-nya dikecilin, mau dicoba, mau belajar pengen tahu gimana apa sih yang berubah dari sini, bisa. Nanti kalau hasilnya jelek, teman-teman tidak usah ngapus. Seperti yang saya bilang pada pertemuan ke berapa dulu, kalau enggak ke nomor pertemuan ke-7 ya ke-8. Teman-teman tinggal buka history. Nah, di situ tinggal dipilih di bagian atasnya. Teman-teman mau ngulang mulai dari mana? Enggak usah buat file baru lagi, cukup tinggal buka historinya. Kemudian di scroll, dipilih di atasnya itu teman-teman mau ngulang foto yang bagian mana, mau ngulang pada tahap yang nomor berapa, tahap yang keberapa, biar teman-teman bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi nggak perlu dibuka dari awal, cukup sesuai dengan histori yang teman-teman mau. Oke, kalau sudah dipilih, seumpama teman-teman memilih angka ini, kemudian tekan OK. Kemudian teman-teman tinggal menduplikat layer 1 ini ya, diduplikat dengan cara menekan Ctrl D. Nah, sekarang dengan menggunakan .g tool, teman-teman akan mencerahkan bagian muka. Jadi bagian muka yang tadi itu biar kelihatan seperti baru, bisa kita cerahkan dengan menggunakan .g tool. Di ini ya, tanda yang hitam, terus ada garisnya seperti tanda apa itu, tanda kayak pentol ini ya, tapi warnanya hitam, ada garisnya, itu .g tool. Kaca pembesar ya bisa. Nanti dengan menggunakan .g tool teman-teman bisa mencerahkan bagian mukanya, bisa semua bagian mukanya dengan mengklik menggunakan .g tool ini, sehingga mukanya jadi agak menjadi cerah ya, atau menjadi agak putih atau lebih putih. Kemudian teman-teman tinggal mengubah layer efeknya menjadi overlay, dan juga opacity-nya menjadi 70%. Di sini untuk yang, jangan lupa teman-teman melakukan ini di layer 1 copy. Setelah tadi melakukan menduplikat dengan menekan Ctrl D. Jadi yang aktif layer 1 kopinya. Nah, di sini tadi modenya dari normal teman-teman rubah menjadi overlay, dan opacity-nya bisa teman-teman rubah menjadi 70. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Kira-kira seperti ini ya. Dari yang tadi itu akan berubah menjadi seperti ini. Akan menjadi lebih cerah lagi. Tadinya kan sebenarnya kalau cukup sampai di, mungkin teman-teman udah capek habis main-main menggunakan cloning, mungkin mau seperti ini aja buat teman-teman udah cukup, ya udah nggak apa-apa. Tetapi kalau mau ditambahi lagi, menghilangkan noise-nya, teman-teman bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Soalnya biasanya kan ada yang udah bosen sampai di cloning, ya udah nggak apa-apa sampai di cloning, tapi mungkin hasilnya kurang maksimal.
Ini ya untuk settingan untuk filter noise-nya. Dan setelah dikasih dot get tool, gambarnya akan menjadi cerah. Jangan lupa, karena kalau udah cerah ini kan hasilnya malah kayak pucet atau kayak apa ya, dikasih bedak kurang natural. Nah, tinggal modenya kita ganti overlay dan opacity-nya kita kecilkan. Kalau cloning, kalau digosok-gosok nanti itu hasilnya malah jelek, Mbak. Jadi lebih baik tinggal diklik-klik aja. Diklik sesuai dengan bagian yang mau diganti atau bagian yang mau dibetulkan. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang bingung? Silahkan. Silahkan kalau mau ada pertanyaan. Tinggal satu langkah lagi soalnya materi kita malam ini cukup singkat. Cuman teman-teman harus agak sabar melakukan cloning. Proses yang lama itu proses cloningnya. Membetulkan foto-foto yang retak, foto-foto yang jelek hasilnya. Seperti itu, teman-teman. Waalaikumsalam, Mbak Amini. Selamat bergabung di kelas KF pertemuan ke-10. Ada yang sambil mencoba Photoshop malam ini? Atau cuma mendengarkan semua? Capek main Photoshopnya apa capek habis kerja, Mbak Ayu? Oke, silahkan yang sambil mencoba, masih saya tunggu sebelum saya lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau ada pertanyaan mengenai dot get tool atau filter noise, silahkan. Waktu kita masih ada 30 menitan lagi. Iya, Mbak, hampir mirip, cuman kita beda menggunakan toolnya. Kalau yang dulu dari Mbak Karen kan jerawatnya gede-gede, merah-merah gitu kan, kayak mateng-mateng banget jerawatnya. Untuk logo PPI ada, Mbak, di linknya itu ada logo PPI-nya, bisa dicoba. Ada logo PPI, logo teman-teman biasanya nyebutnya logo Tut Wuryandayani ya. Ada logo itu juga, logo apa itu? Logo KDI. Untuk logo paket C belum ada ya? Ya, enggak apa-apa, ngambil dari Google enggak apa-apa. Atau teman-teman punya foto sendiri, mau masukkan foto yang bareng-bareng teman-teman, silahkan. Mau menggunakan fotonya sendiri, enggak harus dari link yang saya berikan. Mungkin teman-teman ada foto dari HP atau dari Facebook, bisa dimasukkan di poster tersebut.
Yang penting kan intinya dari poster itu selain menarik juga informasinya tersampaikan. Info-info apa saja yang mau disampaikan teman-teman. Oh iya, enggak apa-apa. Bebas. Yang penting informasinya bisa tersampaikan mengenai paket C PPI Taiwan ini. Silahkan pertanyaan lain. Masih saya tunggu. Karena memang waktu kita masih banyak, silahkan. Sebentar Mbak ya, saya cek dulu. Iya sudah, Mbak Wiwi Rahayu sudah. Yang sudah lagi itu ada sebentar ya. Ada Mbak Ayu Mas Ayu juga sudah ini. Masih lumayan banyak waktunya, masih 10 harian lagi. Saya lihatnya nggak cuman dari file JPEG-nya juga, tetapi juga saya lihat dari file PSD-nya teman-teman, Photoshop-nya teman-teman. Saya lihatnya dari sana juga bagaimana teman-teman membuatnya. Bagaimana juga teman-teman belajar berkreasi untuk apa itu namanya, poster ini yang bisa menarik dilihat orang lain. Kalau yang filenya besar bisa dikirim ke email saya. Itu email saya, fajriamirul@yahoo.co.id. Hasil pertama yang mana Mbak Ayu Mas Ayu? Yang poster atau yang mana? Atau kalau teman-teman merasa mau memperbaiki lagi, ada yang kurang, silahkan mengirim lagi. Tadi kan mbaknya bilang filenya kurang besar, filenya terlalu besar. Kalau dikirim di Facebook kurang, nggak cukup, bisa dikirim ke email saya itu.
fajramirul@yahoo.co.id. Untuk titlenya silakan tulis UAS KF angkatan 1. Oh iya, jadi untuk KF tugas 1 dan tugas 2 kemarin ya, sama UTS dan UAS, cuman itu saja tugasnya. Untuk tugas 3 kemungkinan tidak jadi saya berikan, mengingat teman-teman juga ada tugas dari mata pelajaran lain dan teman-teman harus persiapan untuk ujian nasional. Jadi tugas yang ketiga ini saya batalkan. Sebenarnya yang cloning ini saya jadikan tugas ketiga, tetapi akhirnya saya batalkan. Cukup 2 tugas dan UTS serta UAS. KF tidak diujikan kan dalam ujian nasional. Yang diujikan kan cuman matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, ekonomi, sosiologi, dan kewarganegaraan. Tetapi ingat, teman-temannya yang lain, kemarin ada beberapa yang sudah saya kasih tahu. Siapa saja yang belum mengumpulkan, tolong diingatkan. Karena kalau satu siswa belum mengumpulkan, nanti imbasnya ke rapor teman-teman juga. Itu kenapa dari kemarin sampai akhir semester 5 teman-teman belum mendapatkan rapor. Itu karena ada teman angkatannya mungkin 1-2 orang yang belum mengerjas untuk mata pelajaran yang lain. Jadi gurunya sendiri belum bisa memberikan nilai. Jadi tolong diingatkan teman-temannya, kalau ada yang kesusahan tolong dibantu bagaimana biar temannya itu bisa mengerjakan tugas sehingga rapornya bisa segera diisi nilai dan dibagikan ke teman-teman. Karena kalau ada satu saja yang belum untuk satu mata pelajaran, nanti dampak buruknya teman-teman satu angkatan yang kena dampak buruknya, yaitu rapornya belum bisa dibagikan sampai sekarang. Seperti itu info titipan dari pihak akademik. Oh iya Mbak Santi, terima kasih sudah di-share. Mungkin bisa diingatkan lagi, tidak hanya Mbak Santi tetapi mungkin juga teman-teman yang lain ditanyakan kenapa masalah-masalahnya, jadi kok sampai tidak mengerjakan seperti itu. Oke, sampai di sini langkah yang ketiga ini. Setelah melakukan cloning, memberikan efek filter noise, kemudian teman-teman mencerahkan dengan .gtool. Sebelum saya lanjutkan ke langkah yang keempat, ada pertanyaan teman-teman? Untuk yang mencoba, Mbak Santi dan Mbak Ayu, Mas Ayu, sudah sampai mana langkah-langkahnya?
Selamat malam Mbak Kotia. Nggak bisa di copy, kenapa Mbak? Tadi sudah ditekan ALT, kemudian diklik bagian yang bersih, kemudian untuk menutupi bagian yang rusak tinggal diklik lagi. CTRL-D nggak bisa. Klik kanan duplikat layer Mbak. Tinggal kalian nggak bisa diklik kanan di layer itu, di sini diklik kanan kemudian pilih duplikat layer. Oh iya, maaf. Ada kesalahan tulis, Ctrl C maksudnya. Karena namanya duplikat jadi saya nulisnya Ctrl D. Maaf. Bisa diklik kanan, pilih duplikat layer atau tekan Ctrl J. Ditekan Ctrl J ya. Tadi karena duplikat nulisnya jadi Ctrl D. Maaf. Berarti Mbak Santi sudah selesai sampai di .gtool dan Mbak Ayu mungkin akan lanjut ke tahap .gtool seperti itu. Oh, Mbak Santi masih di mana? Masih sibuk dengan cloningnya, mengcloning. Oke, enggak apa-apa Mbak Santi, pelan-pelan dicoba. Iya Mbak, diurek-urek pelan-pelan Mbak. Diurek-urek sampai bersih muka dari contoh Mbaknya ini. Ini teman-teman pakai foto ini atau menggunakan foto sendiri? Untuk Mbak Ayu, Mas Ayu dan Mbak Santi, menggunakan foto sesuai dengan contoh atau menggunakan fotonya sendiri-sendiri? Oh, pakai foto ini. Oke. Sambil menunggu teman-teman, tinggal satu tahap saya jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jadi tahap yang terakhir ini teman-teman menggunakan brightness atau kontras. Caranya pilih image, adjustment, kemudian pilih brightness, kontras. Nah, nanti hasilnya bisa teman-teman geser-geser brightness kontrasnya. Nanti hasilnya seperti ini. Mungkin kalau terlalu cerah bisa digunakan, bisa dikurangi, bisa digeser-geser lagi, atau kalau terlalu gelap juga bisa dirubah sesuai dengan feeling teman-teman, sesuai dengan
yang menurut teman-teman yang baik hasil akhirnya itu seperti apa. Jadi ini ya hasil akhir kalau menggunakan langkah-langkah tadi, mulai dari mengcloning dengan clone stem tool, kemudian menghilangkan noise-nya dengan filter noise, mencerahkan dengan .get tool, dan melakukan brightness kontrasnya, merubah brightness kontrasnya. Putih banget. Kemudian ini Mbak, jangan lupa modenya diganti overlay dan opacity-nya dikecilkan. Kalau masih terlalu putih, opacity-nya bisa dikecilkan lagi, bisa dirubah-rubah sesuai dengan selera mbaknya, yang mungkin menurut mbaknya hasilnya bagus. Bisa dirubah melalui opacity. Atau kalau menurut Mbak Ayu udah cukup sampai di tahap filter noise, ya sudah. Atau mungkin sudah cukup sampai di cloning aja, ya sudah sampai di cloning. Ini di sini ditambahkan untuk opsi-opsi biar terlihat cerah atau hampir mirip dengan foto aslinya. Bisa ditambahkan filter noise, bisa ditambahkan .get tool, atau juga bisa ditambahkan adjustment, kemudian pilih brightness kontrasnya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini materi kita hari ini. Kalau mencoba mungkin hasil akhirnya bisa seperti ini. Kalau menggunakan foto sendiri-sendiri tidak apa-apa, foto keluarganya, foto teman, foto pacar, foto artis idola, silahkan. Mungkin ada foto di dompet, biasanya foto di dompet kan seperti ini. Nah, itu tinggal mencari tempat yang ada scannernya, minta di scan foto di dompetnya, kemudian diedit, nanti tinggal di print lagi. Hasilnya foto di dompet akan jadi foto seperti yang foto baru. Iya Mbak Kotia, hasilnya seperti foto yang baru. Jadi foto yang udah kelipet-lipet bisa kita betulkan dengan menggunakan Photoshop, main-main Photoshop. Sampai di sini ada kesulitan? Ada pertanyaan? Kita punya 10 menit lagi. Teman-teman yang lain bagaimana? Mbak Santi, Mbak Ayu, sudah sampai mana tahapnya? Mbak Ayu, Mas Ayu, dan Mbak Susanti. Kita masih punya waktu sekitar 8 menit. Bagaimana teman-teman? Ada yang bingung dengan
materi hari ini ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Hari ini ada berapa yang hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8. Oh enggak, saya cuman mengabsen, menghitung ada berapa orang yang hadir di kelas KF malam ini. Oke, Mbak Kotia, silahkan PM, tanya chatting ke Facebook kalau enggak paham. Kalau saya yang enggak paham, Mbaknya tanya apa, bisa kirimkan foto atau screenshotnya ke saya. Mungkin kalau malam ini saya capek, saya tidur, besok pagi saya balas. Kalau ngadat dicoba pelan-pelan, Mbak. Mungkin laptopnya nggak mau dibuat kesusu, nggak mau dibuat banter-banter, pengennya yang pelan-pelan. Ya wis, ikutan pelan-pelan, Mbak. Dicoba pelan-pelan, cing sabar, biar nggak ngadat-ngadat lagi. Atau kalau masih ngadat, ya cari laptop yang nggak ngadat, Mbak. Nah itu udah ada yang bilang lem biru. Wah, kalau lem kuning apa, Mbak Santi? Baru baru dengar saya lem kuning. Bahasa Cilecap ya, tuku maning, Mbak. Loh, kok jadi suka jagung? Apalagi suka jagung, waduh. Ini beda-beda daerah, beda-beda istilah ya. Putih banget, dikecilkan, Mbak, overlaynya. Maksud saya opacity-nya, maaf.
Oh iya, bagaimana persiapan ujian nasionalnya? Habis insya Allah besok KF terakhir ya, pertemuan 11. Setelah itu teman-teman akan di drill UNAS. Siap-siap belajar, berdoa biar ujian nasionalnya lancar. Kami di sini juga tutor, pengurus juga berdoa buat teman-teman, jangan khawatir. Iya, besok insya Allah terakhir KF, tapi nanti kan kita masih bisa ketemu. Kalau ada yang mau ditanyakan, insya Allah masih bisa ketemu di waktu UNAS dan waktu tryout atau waktu ada kumpul di KDI. Boleh, silahkan. Kalau ada yang masih mau tanya-tanya masalah Photoshop atau mungkin mbaknya nemu tutorial apa, nemu apa tapi kok bingung, silahkan tanya ke saya. Kalau saya bingung paling nanti mbaknya dapat info dari mana atau mbaknya sampai yang bagian mana, bisa cari tunjukkan gambarnya ke saya. Insya Allah saya bantu kasih jawaban atau saya berikan link-link jawaban dari website-website yang lain seperti itu. Untuk teman-teman angkatan 1, ini saya infokan, angkatan 1 2 untuk TTM-nya sudah tidak ada ya. Tetapi insya Allah akan kami siapkan tryout ujian nasional biar teman-teman bisa belajar bagaimana mengerjakan soal ujian nasional itu. Seperti anak-anak sekolah yang lain kan ada tryout. Nah, teman-teman kan juga bisa mencoba tryout nanti. Insya Allah kami siapkan itu. Kami sedang mempersiapkan semuanya untuk kebaikan teman-teman. Untuk tatap muka kemungkinan tidak ada lagi. Kan bulan Maret ini kemungkinan tryout bulan Maret, kan ada teman-teman yang cuman bisa keluar sebulan sekali. Jadi kami persiapkan. Oh iya, untuk yang ujian nasional diusahakan ngomong ke majikan ya, izinnya. Soalnya itu sudah keputusan dari pihak nasional. Kami sendiri juga nggak bisa apa-apa karena emang itu keputusannya. Oke, waktunya tinggal 3 menit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.